Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arini Kusna Sarofa, biasa dipanggil Arini. Saya berasal dari Magelang, Jawa Tengah. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Tidar dengan program studi pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester 5. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. Perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran yang mencakup berbagai aspek. Untuk itu, kebijakan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Apa itu Merdeka Belajar? Menurut Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Merdeka Belajar adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Merdeka Belajar Kampus Merdeka bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Nah, apa itu Kampus Merdeka? Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kampus Merdeka merupakan sebuah konsep baru yang membiarkan mahasiswa mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi. Kampus Merdeka merupakan lanjutan dari sebuah konsep yang telah ada sebelumnya, yaitu Merdeka Belajar. Kampus Merdeka merupakan implementasi dari visi misi Presiden Joko Widodo guna menciptakan adanya sumber daya manusia yang lebih unggul. Melalui Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 semester atau setara dengan 20 SKS menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama, dan paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda. Pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda dan atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Ada 4 kebijakan Kampus Merdeka. Yang pertama yaitu perguruan tinggi satuan kerja menjadi perguruan tinggi badan hukum. Perguruan tinggi satuan kerja adalah sebuah perguruan tinggi negeri dengan status sebagai satuan kerja di mana di dalamnya terdapat layanan umum yang tersedia. Perubahan tersebut dilakukan dengan mengubah perguruan tinggi satuan kerja menjadi perguruan tinggi badan hukum atau perguruan tinggi negeri dengan kekuasaan badan hukum. Perubahan yang dilakukan pada penerapan Kampus Merdeka tersebut dikarenakan tuntutan yang ada saat ini setelah bergerak dengan sangat cepat. PTN/BH nantinya dipastikan akan dimiliki oleh semua kampus agar dapat berkompetisi di panggungnya. Pada dasarnya, semua PTN dengan status badan hukum nantinya akan mendapatkan keleluasaan untuk dapat bermitra dengan industri. Yang kedua yaitu pembukaan program studi baru. Kebijakan ini berkaitan dengan otonomi bagi setiap perguruan tinggi baik PTN ataupun PTS untuk membuka atau mendirikan sebuah program studi yang baru. Otonomi pendirian program studi baru nantinya akan diberikan jika sebuah PTN atau PTS telah memiliki akreditasi A maupun B. Yang ketiga yaitu sistem akreditasi. Kebijakan ini berkaitan dengan
Dengan adanya reakreditasi yang pada dasarnya bersifat otonomi untuk semua peringkat dan juga bersifat sukarela bagi perguruan tinggi. Pada dasarnya, dalam penerapan kampus yang merdeka, kedepannya akreditasi tetap berlaku selama 5 tahun dan bisa diperbarui secara otomatis. Adanya akreditasi A akan diberikan pada setiap perguruan tinggi yang nantinya bisa berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Yang keempat yaitu hak belajar 2 semester di luar prodi. Nadiem Makarim mengatakan bahwa pada dasarnya apapun yang dipelajari seringkali hanyalah menjadi sebuah starting point saja yang dimiliki. Adanya kebijakan untuk melakukan kegiatan selama 2 semester di luar kampus pada dasarnya menjadi sebuah bentuk kemerdekaan yang didapatkan oleh mahasiswa. Kegiatan di luar kampus bisa dilakukan dengan berbagai macam, mulai dari magang atau praktik pada suatu organisasi. Mengajar pada sebuah sekolah di daerah terpencil pada dasarnya juga menjadi salah satu contoh kegiatan 2 semester di luar kampus. Salah satu contohnya yaitu dengan adanya program mengajar dari rumah ini merupakan contoh dari hak belajar 2 semester di luar kampus. 4 kebijakan tersebut pada dasarnya akan mendorong keberhasilan pada penerapan kampus merdeka yang diterapkan nantinya. Semua pihak tentu perlu mendukung adanya penerapan kampus yang merdeka dan membantu mahasiswa lebih siap menjadi sumber daya manusia yang unggul. Adanya kebijakan kampus merdeka yang memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk melakukan kegiatan di luar kelas akan mendorong mereka untuk mandiri. Kampus yang memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk kegiatan di luar kelas akan membantu mereka lebih tahu penerapan ilmunya dalam suatu bidang kerja. Ini akan membantu mahasiswa untuk kemudian bisa lebih siap menghadapi dunia kerja saat ini. Mula saya mengetahui adanya program mengajar dari rumah, yaitu saat saya melihat story teman saya yang meng-share informasi mengajar dari rumah. Saya tertarik dan saya ingin mengikuti program mengajar dari rumah. Menurut saya, program mengajar dari rumah ini sangat membantu siswa dan orang tua yang kesulitan dalam mengikuti pembelajaran secara daring. Alasan saya mengikuti program mengajar dari rumah ini yaitu untuk membantu siswa dan orang tua menambah pengalaman saya dalam mengajar yang nantinya insya Allah ilmu itu akan bermanfaat bagi saya sendiri serta berbagi ilmu yang telah saya dapatkan kepada siswa yang membutuhkan. Nah, untuk sasarannya yaitu siswa sekolah dasar dan juga TK. Untuk siswa sekolah dasar terdiri dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, serta kelas 4. Sementara untuk TK yaitu TK kelompok B. Siswa yang mengikuti program mengajar dari rumah ini yaitu siswa yang rumahnya terletak tidak jauh dari tempat tinggal saya atau siswa yang masih selingkungan dengan saya. Dan ini dimulai sejak bulan Oktober 2020 yang bertempat di Gale Sidorejo, Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Proses pembelajaran yang saya lakukan yaitu dengan membantu siswa dalam mengerjakan tugas dari sekolah serta memberikan materi tambahan yang tidak diajarkan oleh gurunya karena biasanya pada pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh, guru tidak memaparkan materinya terlebih dahulu, namun hanya memberikan tugas kepada siswa saja. Kebanyakan dari siswa yang saya ajar kesulitan dalam memahami pembelajaran,
serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, dan ilmu yang dimiliki oleh orang tua mereka kurang untuk mengajarkan mereka, sehingga tugas yang diberikan oleh guru dirasa sangat sulit bagi siswa. Tidak hanya itu, bagi siswa yang duduk di bangku sekolah dasar, yang mana keseharian mereka hanyalah bermain, tentunya pembelajaran yang dilakukan secara daring ini kurang memotivasi siswa dalam mengerjakan tugas, dan juga siswa kebanyakan bermain dan malas untuk belajar. Apabila orang tua lalai dalam mengawasi siswa untuk belajar, maka siswa tersebut akan tertinggal dari siswa yang lainnya. Perhatian yang dilakukan oleh orang tua sangatlah penting dilakukan untuk keberlangsungan proses pembelajaran siswa tersebut. Minggu saya mengejar selama 3-6 hari per minggu, disesuaikan dengan kesibukan saya kuliah. Biasanya saya mengajar pada hari Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Untuk waktunya pada hari Selasa dan Jumat yaitu pukul 3 sore, sedangkan pada hari Sabtu dan Minggu yaitu pada pukul 9 pagi hari. Pada mata pelajaran matematika, saya mengajarkan berhitung, penjumlahan, pengurangan, serta perkalian. Sementara pada mapel bahasa Indonesia, saya mengajarkan siswa cerita sesuai dengan teks yang ada. Untuk materi pelajaran pendidikan kewarganegaraan, saya selalu menekankan pada pengamalan Pancasila serta saling menghargai dan menghormati anunan. Pun materi pembelajaran atau materi pelajaran yang saya ajarkan kepada siswa sekolah dasar yaitu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, matematika, PPKN, dan juga seni budaya. Nah, untuk siswa yang bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah atau MI, ada tambahan mapel yang saya ajarkan yaitu fikih, akidah akhlak, SKI atau sejarah kebudayaan Islam, Al-Quran hadis, dan bahasa Arab. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu saya menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center. Dengan menggunakan metode tersebut dapat memacu serta memotivasi siswa dalam pembelajaran. Di sela-sela pembelajaran, saya mengajak siswa untuk bernyanyi dan bermain tebak kata agar dapat merefresh kembali pikiran siswa. Terkadang saya juga menerapkan metode pembelajaran yang masih umum digunakan oleh guru di Indonesia, yaitu metode ceramah. Namun metode ceramah ini kurang mampu untuk memotivasi siswa dalam pembelajaran. Biasanya saya menggunakan metode ceramah ini pada materi yang terlalu banyak karena siswa enggan untuk mempelajarinya sendiri pada materi-materi yang bacaannya terlalu panjang, sehingga saya menggunakan metode ceramah dalam materi yang terlalu panjang untuk membantu siswa, memudahkan siswa dalam memahami pembelajaran yang ada. Di awal pembelajaran, siswa kurang semangat dalam belajar dan terkadang siswa sering bergurau dengan temannya sehingga kurang fokus dalam pembelajaran. Kadang saya greget banget sama siswa yang lemah dalam berhitung sehingga menguras energi saya, dan saya harus mengulangi menerangkan kembali kepada siswa tersebut.